to Oncle Jazz. Hai, perkenalkan kami dari Kelompok 10. Sebelumnya aku Maura Angelina Sringoringo dengan NIM 1972451. Aku Kalisa Melani dengan NIM 1972435. Aku Aira Isyardiani dengan NIM 1972401. Aku Alisa Mahaswari Karnawijaya dengan NIM 1972437. Judul dari proyek Pancasila kami adalah pembuatan lubang biopori pada kawasan hunian mahasiswa untuk mengatasi minimnya daerah resapan air akibat berkurangnya lahan hijau di daerah Ciseke Besar, Jatinangor. Kalian penasaran gak sih seputar proyek lubang biopori yang akan kami buat? Stay tune! Kalian tahu gak sih, sekarang daerah Jatinangor, khususnya Ciseke Besar, kekurangan lahan hijau? Sebenarnya apa sih permasalahan dari hal tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Pada zaman dahulu, Jatinangor merupakan kawasan hijau yang dipenuhi oleh perkebunan teh dan karet. Memasuki tahun 90-an, dibangun 4 universitas besar di Jatinangor, yaitu ITB, Unpad, IKOPIN, dan IPDN. Masuknya universitas ini membuat banyak mahasiswa yang harus menetap di Jatinangor. Ketika mereka menetap di Jatinangor, tentunya mereka membutuhkan hunian mahasiswa. Kawasan hijau ini dialihfungsikan menjadi hunian mahasiswa. Hal ini menyebabkan Jatinangor kekurangan lahan hijau dan juga kekurangan daerah resapan air. Oleh karena itu, kelompok kami membuat ide yaitu untuk membuat lubang biopori. Fungsi dari lubang biopori ini adalah untuk memperbaiki sistem drainase yang buruk dengan lahan yang minimal. Dari latar belakang tersebut, kelompok kami membuat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengaruh lubang resapan biopori dan penanaman tanaman di Ciseke Besar, Jatinangor? Yang kedua, mengapa terjadi pengurangan daerah resapan air di daerah Ciseke Besar, Jatinangor? Dan yang ketiga, bagaimana perencanaan lubang biopori di daerah Ciseke Besar, Jatinangor? Kemudian, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi banjir di daerah Ciseke Besar dengan memperbaiki daerah resapan air yang buruk. Sebelumnya, biopori adalah sebuah pipa berlubang yang ditanamkan secara vertikal ke dalam tanah untuk menampung sampah organik yang dapat memicu biota tanah dan menjadi resapan air. Karena itu, lubang ini dapat memperbaiki kesehatan tanah dan lingkungan sekitarnya. Metode pelaksanaan instalasi biopori kami dimulai dengan melaksanakan sosialisasi kepada RT dan warga sekitar terkait manfaat dari lubang biopori ini sendiri. Setelah itu, persiapan instalasi dan pelaksanaan instalasi oleh kami dan pekerja-pekerja. Terakhir, kami juga akan menanamkan pohon dan tanaman di sekitar lubang agar kualitas tanah meningkat. Manfaat yang kami harapkan dari instalasi biopori ini ada 3, yaitu aspek lingkungan untuk meningkatkan penyerapan air dan mengurangi banjir, aspek sosial untuk mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh genangan air, dan aspek ekonomi yaitu masyarakat dapat mengurangi biaya dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya adalah rancangan anggaran biaya oleh kelompok kami yang berjumlah Rp7.171.000. Yang pertama, ada tabung biopori sebanyak 30, ada pekerja sebanyak 3 orang, ada transportasi, rumput gajah sebanyak 180, tanaman begonia sebanyak 60, pupuk tanam sebanyak 3, konsumsi sebanyak 30, serta anggaran untuk poster dan video yang bertotal Rp7.171.000.
selanjutnya merupakan gambaran umum dari masyarakat. Di sini kami memiliki sasaran yaitu penduduk Ciseke Besar Jatinangor. Nah, biasanya penduduk besar di daerah Ciseke Besar Jatinangor ini memiliki pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat asli Ciseke adalah seperti tukang ojek, memiliki usaha kecil-kecilan, dan juga penjaga kos-kosan. Nah, beberapa usaha tersebut tuh bukan pemilik dari warga lokal dari daerah Ciseke Besar. Namun, dari daerah Ciseke Besarnya juga turut mensupport orang-orang yang berpartisipasi di daerah Ciseke Besar. Roadmap kegiatan kami ini dimulai dengan studi kasus. Yang pertama, kami melihat permasalahan lingkungan di Jatinangor dan kami menemukan permasalahan kurangnya lahan penghijauan di daerah Ciseke. Setelah itu, kami membuat perencanaan. Kami merencanakan kegiatan pelestarian dengan membuat lubang biopori. Yang ketiga, kami melakukan survei. Kami melakukan survei ke daerah Ciseke Jatinangor untuk melihat lahan-lahan yang akan kami tanamkan lubang bioporinya. Yang keempat, kami melakukan eksekusi tahap 1, di mana kami akan melaksanakan sosialisasi kepada RT dan warga sekitar tentang pentingnya lubang biopori untuk ditanamkan di Ciseke Jatinangor. Yang terakhir, kami melakukan eksekusi tahap 2, yaitu pelaksanaan penanaman lubang bioporinya. Selanjutnya, ini adalah jadwal kegiatan yang lebih spesifiknya. Kami akan melaksanakan kegiatan ini di bulan Agustus dan September. Kami akan melaksanakan pengonsepan di tanggal 6 dan 7 Agustus, lalu perencanaan ada di tanggal 8 Agustus, kita melakukan survei di tanggal 20 Agustus, lalu eksekusi tahap 1 akan ada di tanggal 28 dan 29, dan yang terakhir eksekusi tahap 2 ada di tanggal 1 sampai 3 September. Kesimpulan dari pembuatan lubang biopori ini merupakan solusi untuk mengatasi banjir pada daerah Ciseke Besar yang minim resapan air. Relevansinya dengan kajian Pancasila yaitu, sesuai dengan sila pertama Pancasila, kita harus menghargai alam ciptaan Tuhan dengan cara melestarikan dan menjaganya. Nah, untuk membuat lubang biopori, kita akan memerlukan alat dan bahan berikut ini. Yang pertama adalah pipa PVC. Yang kedua adalah bor tanah untuk melubangi tanah. Yang ketiga adalah bor listrik untuk melubangi pipa PVC. Dan yang keempat adalah sampah organik seperti kulit buah-buahan dan daun kering. Sekarang kita akan masuk ke langkah-langkah pembuatan lubang biopori. Pertama-tama, siram lokasi pembuatan lubang biopori dengan air agar tanah gembur dan empuk. Kedua, lubangi tanah secara tegak lurus menggunakan bor tanah. Kedalaman lubang sekitar 1 meter dengan diameter 10-30 cm. Ketiga, masukkan pipa PVC yang sudah dilubangi dengan bor listrik ke dalam tanah. Nah, setelah pipanya dimasukkan ke dalam lubang, kalian sudah bisa memasukkan sampah organik seperti daun, rumput, dan kulit buah-buahan ke dalam lubang biopori. Setelah memasukkan sampah, tutup lubang biopori menggunakan penutup pipa yang sudah dilubangi. Sekitar 30-40 hari, sampah akan menyusut dan berubah menjadi kompos. Jika sampah menyusut, maka harus dilakukan kembali pengisian sampah sampai penuh. Nah, gimana guys? Menarik kan seputar lubang biopori ini? Kalian juga bisa loh bikin di rumah masing-masing. Sekian video dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Dadah!